Saat kamu pikir kamu sudah tidak bisa lebih membenci Keir Starmer lagi, entah bagaimana dia selalu menemukan cara untuk menjadi lebih menyebalkan. Partainya sendiri telah berbalik melawannya. Seluruh Britania Raya benar-benar membencinya, tapi dia tidak mau melepaskan jabatannya. Dia mati-matian mempertahankan kekuasaannya. Betapa menyedihkan, putus asa, dan otoriternya pria itu. Ya, saya menyebutnya otoriter, karena inilah bentuk otoriter yang bisa terjadi dalam demokrasi liberal. Dia tidak bisa membaca situasi. Dia seperti robot, dia tidak punya emosi. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang seperti dia yang begitu tidak kompeten dan seperti robot bisa sampai ke puncak. Dia hanya punya gelar sarjana hukum, itu saja. Itu satu-satunya pencapaiannya. Lihatlah ini. Dia sangat menyedihkan. Rasanya seperti melihat seseorang mati-matian menahan pintu agar tetap tertutup, sementara seluruh gedung di belakangnya terbakar. Dia benar-benar tidak mau melepaskannya. Sungguh pria yang putus asa. Pahami situasinya, tidak ada yang menyukaimu. Publik Inggris baru saja memberimu salah satu kekalahan telak terburuk dalam beberapa waktu terakhir. Partaimu sendiri membencimu. Ngomong-ngomong, aku juga benci anggota partainya yang lain. Tapi coba lihat ini. Ingat ini? Aku pernah memutarkan ini untukmu, tapi aku punya lebih banyak tentang itu. Tepat setelah salah satu kekalahan terburuk yang bisa didapatkan seorang Perdana Menteri yang sedang menjabat, dia mengatakan ini. Dia malah makin keras kepala. Lihat ini. Sekarang pakai-pakai lain akan mengambil pelajaran yang berbeda. Bahkan mereka sudah melakukannya. Kita sedang menunjuk pada masalah-masalah Britania bukan mencari solusi, tapi mencari seseorang untuk disalahkan. Sekarang itu tidak masalah jika itu saya, jika itu para politisi. Memang itu pekerjaannya. Tapi makin lama yang disalahkan bukan politisi lagi. Itu orang-orang lain di negara ini. Dan saya rasa itu bukan sifat orang Inggris. Itu bukan kesopanan dan rasa hormat yang membuat kita dikenal. Tapi itu ada di sini. Politik seperti itu sekarang ada di antara kita. Dan kamu akan melihatnya lagi pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini akan segera tiba. Pada sebuah pawai yang dirancang untuk menantang dan mengintimidasi kota yang beragam ini dan negara yang beragam ini. Itulah sebabnya pemerintah Partai Buruh ini akan melarang provokator sayap kanan untuk bepergian ke Inggris untuk acara tersebut. Karena kami tidak akan membiarkan orang datang ke Inggris untuk menyebarkan kebencian di jalan-jalan kami. Oke, jadi saya sudah pernah memainkan ini sebelumnya. Saya yakin kamu sudah pernah melihat video ini. Dan kamu akan menjadi Hari Sultan. Ayo, kita sudah tahu itu. Ya, dia sudah melakukannya. Dia telah memblokir begitu banyak tokoh-tokoh sayap kanan Amerika, tokoh-tokoh konservatif. Eva Vladingerbroek, dia melarang Avi Yamini yang bahkan tidak akan pergi ke sana. Dan kita tahu alasannya. Karena mereka punya, saya pikir karena mereka punya seorang Muslim di Kementerian Dalam Negeri, Shabana Mahmud. Dia yang melakukannya, tapi dia mengakuinya. Dan benar-benar pria yang lemah. Lihat ini. Di Westminster, London, Muslim sedang berdoa di jalan. Polisi hanya berdiri di sana menonton. Bendera Inggris berkibar. Inilah wajah asli multikulturalisme. Pertama, aksinya, lalu pengambil alihan sepenuhnya. Omong-omong, Piers Morgan menyebutnya penuh warna. Saya tidak tahu apa yang salah dengan semua podcaster Amerika ini. Tunggu dulu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan itu. Saya akan langsung ke intinya, tapi saya harus menjelaskan konteks video ini dulu. Dia sedang mengambil tindakan tegas, teman-teman. Dia sedang mengambil tindakan tegas. Bukan hanya dia melarang tamu internasional untuk menghadiri aksi unjuk rasa, tapi lihat ini, pengenalan wajah real time akan digunakan. Pengenalan wajah secara langsung. Jadi kalau kamu pergi ke sana, mereka akan menggunakan AI, mereka akan membuat basis data, dan mereka akan menggunakan itu untuk melawanmu suatu saat nanti. Itu tidak akan berhasil. Tolong jangan takut dengan hal itu, karena seotoriter apapun dia tidak akan bertahan lama di sini. Dan Partai Buruh ini akan tersingkir dari peta pemilu pada pemilihan umum berikutnya. Dan tidak akan ada kaum kiri yang berkuasa untuk waktu yang lama. Ya, Partai Konservatif berkuasa selama 14-15 tahun. Mereka hancur. Orang-orang marah. Mereka memilih para badut ini. Dan mereka telah melihat bahwa ini bahkan lebih buruk. Oke. Jadi saya melihat banyak negara kita, banyak diantaranya negara-negara barat, telah berbelok ke kanan.
Bukan hanya sayap kanan, ini memang benar. Lihat ini, kendaraan lapis baja siaga. Pub di Westminster ditutup, 4.000 polisi akan dikerahkan. Ini benar-benar intimidasi. Tapi itu tidak akan berhasil. Lihat ini. Mereka bahkan telah melarang politisi Uni Eropa ini, Dominik Tasinski. Beginilah rupa komunisme. Beginilah rupa komunisme di abad ke-21. Saya baru saja ditolak masuk ke Inggris Raya untuk berbicara di acara patriotik terbesar di Eropa di dunia barat. Starmer akan saya gugat, bukan pemerintah, bukan Kementerian Dalam Negeri, tapi Starmer secara pribadi. Begitu kamu kalah di pemilu berikutnya, komunis, kita akan bertemu di pengadilan. Tommy Robinson, komunis ini, tidak bisa membungkam jutaan orang, juga tidak bisa mengambil hak suara mereka. Unite the Kingdom, lihat ini, bahkan Liz Truss menulis tweet tentang itu. Jadi kelompok konservatif dari Uni Eropa yang dikenal sebagai kelompok ECR, kelompok yang memiliki Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Presiden Polandia. Orang ini, Karol Nawrocki, mereka terkejut. Dan mereka telah menulis surat kecaman terhadap Keir Starmer. Jadi kamu tahu bagaimana Keir Starmer suka menampilkan dirinya sebagai pendukung besar Uni Eropa. Dan sekali lagi dia mengatakan dalam pidato lanjutannya bahwa kita akan masuk lagi ke Uni Eropa. Dia sama sekali tidak menghormati kehendak rakyat. Dia sama sekali tidak menghormati. Tapi alasan saya membuat video ini adalah untuk menunjukkan ini kepada Anda. Kenapa dia melakukan ini? Atas perintah siapa dia melakukan ini? Bukan hanya karena idealisme globalis kiri progresifnya, meskipun itu mungkin berperan juga. Tidak. Ada pihak lain yang terlibat di situ. Lihatlah ini. Lihatlah ini. Salah satu propagandis Islamis terburuk di Inggris, Roshan Amsaleh, dan dia membanggakan hal itu. Tommy, kami benar-benar telah menghancurkan daftar pembicaramu untuk aksi Long March hari Sabtu. Dia secara aktif berkampanye melawan Valentina Gomez. Dia adalah yang pertama disingkirkan. Mereka terus-menerus menulis tweet dan berhasil membuat banyak Muslim ikut menulis tweet tentang hal itu. Mereka terus menandai Shabana Mahmud. Jadi Shabana Mahmud akhirnya menyerah karena dia seorang Muslim. Mereka membatalkan ETA-nya. Dan setelah itu kami melihat banyak pembatalan ETA lainnya. Harap diketahui bahwa Muslimlah yang melakukan ini. Lihat orang bodoh ini, dia membanggakan hal itu. Lihat badut pecundang ini. Harap diketahui bahwa Muslimlah yang melakukan ini, terutama Five Pillars yang memulai semuanya. Senang bisa membantu. Jadi aku nyaris meratio dia. Abaikan 3 kata pertama. Aku agak kasar di Twitter. Twitter memunculkan sisi terburukku. Aku bilang, kalian bodoh tidak menyadari bahwa tingkah laku seperti ini justru memperkuat gerakan sayap kanan ekstrim. Kalian tidak akan selalu punya seorang Muslim di Kementerian Dalam Negeri Inggris. Jual properti kalian dan pergi sekarang selagi masih bisa, karena kalian mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Karena dalam 10 tahun ke depan, Inggris, Australia, dan semoga negara-negara lain juga, Prancis dan Jerman. Saya percaya AfD telah menjadi partai politik terbesar di Jerman. Saya pikir mereka mendapatkan suara sekitar 43%, 44%, hampir 50%. Yang berarti hampir setengah negara sekarang mendukung AfD. Ketika Kanselir Merz berkuasa, dia sendiri mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki Jerman. Jika tidak, kita akan kehilangan Jerman ke tangan fasisme sayap kanan. Ya, para politisi bodoh ini, mereka tidak memberi pilihan lain kepada masyarakat. Jadi orang-orang ini adalah mesin pencetak kaum Islamofob. Mereka mencetak kaum Islamofob dan fasis sayap kanan dalam skala yang tidak pernah bisa dibayangkan siapapun. Jadi, banyak orang menyadari hal itu. Lihat ini, sudah ditonton 1,5 juta kali. Banyak selebriti men-tweet tentang itu. Dan mereka bilang, kamu tahu, kerja bagus. Kami sebenarnya ingin kamu melakukan lebih banyak hal seperti ini. Semakin sering orang-orang bodoh ini melakukan hal seperti ini, semakin banyak orang kulit putih, orang kulit coklat, orang-orang non-muslim, mereka akan berpikir, kamu tahu, ini sudah di luar kendali. Lihat ini. Dan kemudian, dengan sombong, beberapa jam kemudian dia men-tweet lagi.
Dia berkata, saya mengerti banyak pembicara yang dilarang masuk ke Inggris untuk pawai cinta Tommy Robinson. Ya, kita suka, seharusnya itu disebut pawai cinta Tommy Robinson. Cintai kerajaan, cintai Britania. Sekarang kita akan berbicara kepada gerombolan rasis dan kaum Islamofob melalui tautan video. Orang-orang bodoh ini mengira bahwa menyebut seseorang Islamofob adalah sebuah penghinaan, padahal tidak. Kata ini sudah benar-benar kehilangan maknanya, tidak ada yang peduli. Polisi dan otoritas lainnya juga seharusnya melarang hal ini dan meminta pertanggungjawaban pribadi Tommy Robinson sebagai penyelenggara jika ada penyebar kebencian yang muncul dan melakukan pelanggaran apapun. Ngomong-ngomong, polisi Metropolitan sendiri mengatakan bahwa unjuk rasa Unite the Kingdom terakhir pada September 2025 lebih damai dibandingkan dengan unjuk rasa pro-Palestina berskala besar lainnya. Saya rasa hanya 8 orang yang ditangkap, dan 2 atau 3 diantaranya sebenarnya berasal dari kelompok kontra-protes, yaitu orang-orang yang memprotes unjuk rasa Tommy Robinson. Jadi beginilah menjadikannya ini. Kamu tidak bisa cukup membenci Kyostama. Lihat siapa yang masih berusaha mengakomodasi mereka. Betapa bodohnya, dasar pengecut. Dia pengecut. Saya tidak sabar menunggu dia pergi. Tapi sayangnya, keadaan tidak akan menjadi lebih baik karena siapapun yang menggantikannya, dia juga akan langsung hancur. Saya melihat orang ini, Ed Miliband atau siapa gitu. Lihat dia, lihat betapa menyedihkannya orang-orang ini. Semua dari mereka adalah pengganti yang buruk. Kita butuh pemilu baru, inilah logika mereka. Mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Kau tahu apa? Keistama, kamu terus-menerus menyebut orang-orang ini rasis, fanatik, mayoritas besar dari negaramu, penduduk asli negaramu. Lihat ini, One Nation telah menjadi partai politik terbesar di Australia juga 32, dan Partai Buruh Anthony Albanese sedang mengalami penurunan drastis. Saya rasa baru 3 bulan yang lalu angkanya masih 34%. Sekarang telah turun menjadi 28%. Ini sedang terjadi teman-teman, ini terjadi di mana-mana. Lihat ini, ancaman besar mengintai. Partai Buruh menghadapi pemilu yang bisa menyapu bersih seperti di Inggris. Bukankah saya sudah bilang teman-teman? Bagi kalian yang sudah cukup lama mengikuti saya, pasti tahu saya sudah mengatakan itu selama lebih dari 2 tahun, bahwa Australia akan mengalami momen reformasinya sendiri. Orang ini adalah komedian legendaris Australia, Hughie. Hughie dan Kate di pagi hari, Hughie and Kate in the morning. Bahkan dia pun angkat bicara. Jadi saya hanya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Ya, lihat orang ini, lihat dia. Miliband. Dia mengatakan bahwa dia bersumpah, Miliband bersumpah akan menghentikan secara permanen aktivitas di Laut Utara. Mereka membenci rakyatnya sendiri, teman-teman. Kalian membeli minyak yang sama dari Norwegia. Kalian tetap mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer, tapi kalian tidak mengambil minyak sendiri. Setidaknya bantu perekonomian kalian. Tidak ada pengurangan karbon sama sekali. Jadi mereka itu sosialis komunis. Mereka sama-sama buruk. Mereka benar-benar buruk. Dan saya sudah bilang waktu orang-orang memilih Partai Buruh, saya bilang ini adalah sebuah kesalahan. Saya mengerti kalian marah pada Partai Konservatif, tapi orang-orang ini akan lebih buruk. Saya satu-satunya yang mendukung Rishi Sunak. Tapi ya pokoknya bersenang-senang saja. Sayangnya kalian mungkin harus menoleransi orang-orang ini selama 3 tahun lagi. Di Australia kami harus menoleransi Perdana Menteri terburuk kami selama 2 tahun lagi. Oh, aku bahkan tidak mau memikirkan.